Paracetamol itu kayak kebutuhan pokok saat kita sakit. Salah satu fungsinya buat meredakan nyeri, bikin orang yang sakit menjadikan paracetamol sebagai upaya penolongan pertama. Lalu beredar dugaan kalau obat ini menyebabkan gagal ginjal. Terus kita mau pakai apa dong? Pakai obat mahal? Paracetamol itu murah. Jadi barang murah dengan manfaat yang bagus pasti diburu orang. Kenapa harus beli obat ke tempat yang jauh? Kalau di apotek dekat rumah tersedia obat pereda nyeri yang murah. Beberapa waktu lalu dikabarkan 66 orang anak di Afrika Barat meninggal sehabis minum obat berupa sirup yang mengandung paracetamol. Terus gimana, Pak? Orang tuh biasanya kalau ngedengar konotasi buruk pada sesuatu yang hendak dia konsumsi, biasanya orang bakal menghindarinya. IDAI alias Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk menghindari paracetamol. Bagi kalian yang mungkin aja nggak tahu obat yang dibeli mengandung paracetamol apa enggak nih, maka tanyakan kepada apoteker atau amannya konsultasi dengan dokter. Dari peristiwa ini, saya cuma mau ngajak ke teman-teman agar berhati-hati aja. Kabar ini bukan untuk bikin kita takut, tapi bukan juga kita mengabaikannya. Setidaknya teman-teman nggak asal beli obat. Biasakan konsultasi ke dokter. Ya minimal kalau ke dokter biayanya mahal, coba datang ke pelayanan kesehatan pemerintah di level puskesmas lah. Biasanya kalau saya sih ke situ. Biar murah. Kalian juga pasti suka sama yang murah-murah. Ngaku aja lah. Teman-teman, saya tidak akan ngebahas soal paracetamol. Banyak sekali artikel yang menjelaskan barang ini. Jadi tentu kalian juga bisa dengan mudah mengakses itu. Lagi pula saya bukan apoteker, nanti takut salah ngejelasinnya. Jadi kayak orang sok tahu nantinya, ya enggak? Tapi dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman ke dalam sebuah dilema, sebuah kebingungan yang nyata, sebuah pilihan yang sulit ketika kita sakit, ketika orang yang kita sayangi meronta-ronta kesakitan, sementara harga obat dan penyakit yang Anda derita sangat mahal. Dan saya ingin mulai dengan satu pertanyaan kepada Anda. Seandainya istri Anda sakit parah, ini misalkan ya, hanya contoh aja, hanya berandai-andai aja. Jika bagi teman-teman yang sedang atau keluarganya memang sedang sakit, kita semua doakan supaya penyakitnya segera diangkat, segera disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan mari kita sejenak memanjatkan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah teman-teman, seandainya istri Anda atau suami Anda atau orang tua Anda sedang mengalami sakit, katakanlah kanker yang sangat ganas dan parah. Dan tidak ada jalan lain selain membeli obat tertentu, sementara obat tersebut harganya sangat mahal. Katakanlah satu pilnya 3 juta dan harus dikonsumsi setiap hari. Oke, bayangkan jika tidak ada obat tersebut, pasien akan merasa nyeri yang luar biasa dan bisa menyebabkan kematian. Tapi Anda tidak punya uang untuk memperolehnya. Lantas kalau saya jadi Anda dan saya mencuri obat tersebut dan saya mencurinya itu dari toko obat yang sangat besar, toko obat yang omsetnya miliaran per hari, toko obat yang dimiliki oleh orang yang sangat kaya, apa yang terjadi? Oke, tentu teman-teman bakal bilang mencuri ya mencuri, tetap aja nggak boleh. Betul, sangat betul. Tapi bagaimana menurut orang yang mengalami situasi terhimpit? Bukankah kita memiliki hak untuk sehat, untuk sembuh, untuk memperoleh obat yang sama dengan yang dikonsumsi oleh orang lain? Baiklah teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol merah dan tombol loncengnya. Kalian juga harus berkomentar di bawah ini, berikan pendapat kalian di sini. Dan sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Teman-teman, saya mau mengambil contoh dari cerita yang sering dipakai dalam pelajaran etika dan moral. Salah satunya digunakan oleh Lawrence Kohlberg, seorang profesor dari Universitas Chicago di tahun 70 atau 80-an. Cerita ini dijuluki sebagai dilema Haynes. Begini ceritanya. Seorang pria bernama Haynes mendampingi istrinya yang sedang sekarat. Haynes sangat mencintai istrinya, seperti kalian mencintai orang tua kalian dan istri kalian. Seperti itulah cinta Haynes kepada istrinya. Diagnosa dokter menerangkan kalau cuma ada satu doang harapan yang bisa menolong istri Haynes, yaitu menolong obat yang ditemukan oleh seorang apoteker. Obat ini kalau diproduksi membutuhkan biaya sebesar $2.000, katakanlah sekitar 4 jutaan kalau rupiah sekarang mah. Dan si penemu obat ini menjualnya dengan harga $20.000. Katakanlah sekitar 300 juta rupiah. Haynes sangat mencintai istrinya. Dia berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun dalam keadaan seperti itu, dia harus bergegas. Sayangnya Haynes hanya berhasil mengumpulkan uang seperempatnya aja waktu itu. Katakanlah $5.000. Dibawalah dengan segera uang itu ke si apoteker, tapi sayang, si apoteker menolaknya. Obat tersebut nggak bisa ditawar. Haynes bilang, dia bakal bayar sisanya nanti setelah memperoleh obatnya. Dia minta waktu karena keadaan terdesak waktu itu. Dia menawarkan semua yang dimilikinya. Dia bilang, tolong ambil apa saja yang saya punya, asalkan saya memperoleh obatnya. Tapi sayang seribu sayang, si apoteker tetap menolaknya. Singkat cerita, keputusasaan menggerogoti hati Haynes. Dan dia berpikir harus mendapatkan obat tersebut apapun resikonya. Teman-teman, muncul pertanyaan, salahkah kalau Haynes mencuri obat tersebut? Saya tidak bertanya apakah boleh mencuri sesuatu, tapi saya bertanya, apakah salah jika Haynes melakukannya, jika Haynes mencuri obat? Apakah salah kalau Haynes mendongkel toko obat untuk memperoleh obat tersebut demi mengobati istri yang sangat dia cintai itu? Teman-teman, kalau dilihat dari kacamata teoritis, apapun yang kalian pikirkan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Haynes, jawaban yang ada di pikiran kalian itu sama sekali tidak penting. Tapi yang penting yaitu sebuah tawaran dari pemikiran kita, yaitu bentuk dari respon kita. Apakah yang akan kita tawarkan kepada Haynes? Apa saran yang harus kalian berikan kepada Haynes? Silahkan mengheningkan diri dulu untuk berpikir seperti apa harusnya Haynes menyikapi kondisi itu. Ada beberapa kemungkinan dalam menjawab pertanyaan ini. Kemungkinan dalam menjawab pertanyaan ini tergantung seperti apa pola pikir kita secara moral. Ada 6 argumen setidaknya yang mungkin terjadi dan di tahap mana kira-kira yang sesuai dengan pola pikir kita. Pertama, soal kepatuhan. Haynes nggak boleh nyuri obat karena dia bakal dipenjara karena dianggap sebagai pencuri atau penjahat. Atau Haynes harus mencuri obat tersebut karena dia tahu nilai produksinya hanya $2.000. Sedangkan apoteker menjualnya $20.000. Lagi pula Haynes sudah menawarkan barang-barang yang menjadi jaminan. Kedua, kepentingan diri. Kepentingan diri sendiri. Haynes harus mencuri obat tersebut supaya istrinya sembuh dan dia bisa senang walaupun harus dipenjara. Dia merasa puas walaupun dipenjara. Atau Haynes nggak boleh nyuri obat karena kalau dia dipenjara, dia nggak bakal bahagia karena penjara adalah tempat yang sangat buruk dan mungkin aja dia lebih sengsara di penjara ketimbang ditinggalkan oleh istrinya. Begitu kira-kira persepsi atas dasar kepentingan diri sendiri. Ketiga, konformitas. Haynes harus nyuri obatnya karena istrinya benar-benar membutuhkan. Dia mau jadi suami yang baik. Atau Haynes nggak boleh nyuri karena mencuri itu perbuatan orang jahat. Sedangkan Haynes adalah orang baik yang tidak melanggar hukum. Dan yang keempat, perspektif hukum dan tata tertib. Jadi secara hukum, obat itu kalau dicuri menjadi barang yang ilegal. Maka Haynes nggak boleh mencurinya. Dan yang kelima berkaitan dengan hak asasi manusia. Haynes harus mencuri obatnya karena setiap orang punya hak untuk hidup tanpa memperdulikan hukumnya. Atau Haynes tidak boleh mencuri obat karena ilmuwan juga punya hak untuk mendapatkan
kompensasi. Bahkan jika istrinya sakit, tetap aja tindakannya tidak dibenarkan karena pembuat obat juga punya hak mendapatkan keuntungan dari temuannya itu. Dan tahap 6, ini berkaitan dengan etika manusia secara universal. Hans harus mencuri obat karena menyelamatkan nyawa seseorang bernilai lebih tinggi daripada hak kepemilikan orang lain. Atau Hans tidak boleh mencuri obat karena mungkin ada orang lain yang sangat membutuhkan obat tersebut dan nyawa mereka sama pentingnya. Oke teman-teman semua, bicara soal moral manusia menurut saya itu bergantung pada persepsi masing-masing. Jadi mengenai dilema Hans ini, kita belajar kalau kita ini mengambil sebuah keputusan kerap kali sesuai dengan persepsi kita. Bagaimana menurut kalian kalau saya mencuri 2 rumpun ubi tetangga sementara saya dalam keadaan kelaparan? Anak istri saya menangis sepanjang waktu karena tidak ada sama sekali yang bisa dimakan. Dan tetangga saya adalah pengusaha sukses yang memiliki 3 buku rekening dan masing-masing rekening miliknya berisi uang yang jumlahnya di atas 2 miliar. Terima kasih telah menonton, silahkan komentar dengan wajar tanpa menyalahkan persepsi siapapun. Cukup tuliskan aja persepsi kalian. Thank you, I see you.